Halo, dalam video ini kita akan membahas tentang pembuatan aset. Jadi mungkin kalian dapat dapat untuk dalam video ini kalian dapat mendapat get the idea ya untuk bagaimana cara kalian memulai membuat sebuah asetnya dan membuat sebuah tampilan game kalian. Jadi untuk memulai ini di sini saya akan menggunakan contoh seperti yang si Timmy dan menggunakan Adobe Illustrator. Tapi kalian dapat membuat dengan yang lain sebetulnya, tidak harus dari Adobe Illustrator, tapi biasanya saya akan lebih banyak menggunakan Adobe Illustrator. Jadi semua aset yang kalian gunakan, kalian bikinnya di dalam satu artboard kalau kalian menggunakan Adobe Illustrator seperti ini. Contohnya misalnya kalau kalian pergi melihat ke game yang sudah link game yang sudah diberikan di dalam Windows Maya, itu kita akan memulai dari sini dan kalian di sini semua sama seperti kalian membuat dalam aset-aset di dalam untuk After Effects di sebelumnya. Kalian menggunakan dengan yang akan dianimasikan berbeda, itu kalian harus pisahkan. Dan di sini misalnya kalau kalian lihat di bagian gamenya itu si awan ini, lalu ada judulnya, ada title, dan ada dua awan ini, itu mereka akan berbeda-beda. Jadi pastikan kalian dalam membuat sebuah desainnya di dalam asetnya nanti yang akan kalian bikin, itu kalian sudah pisahkan juga bermacam-macam di sini. Seperti ini. Oke. Lalu juga untuk bagian start di sini juga ini saya pisahkan karena nantinya dan di grup sendiri dan berbeda kalau misalnya kemarin di Illustrator kita akan menggunakan banyak layer. Kalau di dalam pembuatan game ini kita tidak akan menggunakan layer karena nanti kita akan mengekspor mereka menjadi sebuah PNG. Jadi kalian tidak perlu pisahkan dalam layer, tetapi kalian pisahkan dalam bentuk grup seperti ini saja. Seperti ini. Jadi kalian grouping untuk mana yang nanti akan dianimasikan berbeda. Oke, begitu juga nanti untuk di sini. Untuk yang ini saya pindahkan dulu. Ini untuk styling aja. Dan karena kalau kalian lihat di dalam gamenya, sewaktu dia masuk pertama kali, itu screen yang pertama kalian akan lihat adalah yang seperti ini. Lalu sewaktu kalian klik start, dia akan panning ke bawah. Nah, untuk panning ke bawah ini, kalian akan gunakan dengan yang sebenarnya satu scene yang bersama, tapi kalau di sini saya pisahkan dia di sini, karena si gambar ini, si hutan ini dia tidak bergerak sama sekali, sedangkan kalau tadi misalnya si awan-awan ini dia akan bergerak. Jadi sebetulnya si hutan ini dia tidak perlu bergerak, jadi saya pisahkan. Lalu kalau kalian lihat di sini ada tanaman, nanti dia akan bergerak ke atas ke bawah seperti ini. Makanya kenapa di sini saya pisahkan dia si hutan, si pohon-pohon ini dengan tanahnya itu saya pisahkan. Jadi nanti si tanah ini dia akan ada di atasnya dari si daun ini. Jadi nanti kalian bisa seperti ini. Ini adalah salah satu trik. Tapi sebenarnya kalau misalnya di dalam Unity dan Fungus kalian bisa melakukan masking. Tapi masking itu dia akan punya beberapa prosedur. Jadi untuk cara yang paling gampang untuk misalnya kalian ingin punya animasi yang sama seperti di dalam contoh gamenya, di mana animasi dia hanya bergerak ke atas ke bawah seperti ini, tanpa perlu melakukan masking, kalian tinggal perlu membuat sebuah memisahkan si tanah ini dan kalian kasih background, jadinya biar nanti dapat menutupi si daun ini seperti itu. Lalu untuk di sini ada karakternya, ini untuk memberikan kalian gambaran skala dari si background dengan gambar orangnya seperti di sini. Dan tadi untuk ukuran artboardnya, karena sebetulnya di dalam Unity itu tidak ada satuan antara pixel dan yang lain-lainnya, jadi yang bisa kalian lakukan adalah pembuatan
penentuan resolusinya adalah di dalam uh, pembuatan aset ini. Jadi kalau di pembuatan aset ini saya menggunakan 1920 kali 1080, tapi kalian gunakan aja sama seperti yang ada di brief, yaitu 1280 kali 720. Itu untuk satu screen. Tapi kalau misalnya kalian ingin punya yang lebih panjang seperti ini karena nanti ada panning, ya height-nya ini berarti akan menyesuaikan. Untuk orientasi juga bebas. Bisa orientasi antara landscape atau portrait, tergantung dari jenis game kalian. Jadi kalau kalian lihat seperti yang contoh Florence kemarin, itu dia punya bentuknya landscape, portrait, tapi kalian juga harus perhatikan kalau bentuknya portrait, berarti biasanya media untuk kalian dalam melakukan sebuah narasi atau dialog itu biasanya akan lebih terbatas juga. Tapi ada keunggulannya juga, jadi kalian punya sebuah bidang yang lebih tinggi, jadi akan lebih, dan juga biasanya orang akan lebih fun kalau mainnya itu menggunakan yang nggak harus mereka harus putar-putar. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan untuk kalian. Oke, sama seperti itu, dan semua aset-aset kalau kalian lihat di sini ada Apple, ada basket, lalu ada si laba-laba ini, itu bisa kalian gunakan, ya nanti bisa kalian taruh dan kalian grouping. Dan kalian juga dapat meng-custom si bagian dialog box-nya di sini. Jadi nggak harus bentuknya seperti ini, tapi bisa kalian gunakan dengan yang lain. Atau dan juga untuk bagian tombolnya juga bisa kalian custom, nanti kita akan ajarkan semua di sana. Dan untuk bagian portrait, jadi bentuknya seperti ini. Kalau misalnya dalam gamenya, bentuk portraitnya seperti ini. Bentuknya ada lingkaran, lalu ada drop shadow-nya sedikit. Tapi kalian bisa bebas juga bentuk portraitnya mau seperti apa. Ini portrait buat si mushroom-nya, kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi bisa kalian bikin semuanya di sini, lalu nanti setelah kalian ingin mengekspor asetnya di dalam Illustrator, kalian dapat menggunakan window, lalu di sini nanti ada aset export. Nah, di sini saya sudah bikinkan semuanya. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengekspor yang di sini, misalnya contohnya seperti ini, kalian buka aset exportnya dan kalian pastikan dia sudah di group. Kalau misalnya kalian nggak ungroup, misalnya seperti ini saya udah ungroup, lalu saya drag ke sini, dia akan terpisah menjadi beberapa bagian, dan itu kita tidak ingin seperti itu. Jadi kalian group saja dulu. Jadi pastikan kalian group. Yang ingin menjadi satu aset, yang satu kesatuan aset, kalian group semuanya. Oke, di grup seperti ini. Jadi sewaktu kalian drag, dia akan menjadi satu aset saja. Dan kalian bisa namakan di sini misalnya seperti ini, mungkin saya delete dulu aja ya semuanya ya. Saya select all, tapi saya buang yang di sini. Kalau kalian delete dengan yang misalnya kalian sudah ada di sini, yang akan kalian delete juga yang ada dalam artboard kalian. Jadi kalian gunakan yang tong sampah ini aja untuk mendelete dari panel ini doang, bukan mendelete dari artboard kalian. Oke, nah misalnya kalau kalian belum ada aset apapun, biasa bentuknya akan seperti ini. Dan di sini, misalnya untuk si title ini saya akan export dia jadi di sini. Misalnya saya akan kasih dia sini jadi namanya logo game. Dan ini mungkin biasakan kalau kalian dalam development, kalian jangan namakan dia dengan menggunakan yang huruf besar, lalu ada spasi seperti ini, jangan seperti ini. Meskipun bisa sebetulnya dibaca, tetapi untuk lebih baiknya kalian menggunakan semuanya itu dengan small cap atau huruf kecil semua. Dan kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah spasi, kalian bisa menggunakan dash atau underscore. Jadi seperti logo dash game, misal seperti ini, atau logo underscore game, atau kalian gunakan langsung logo game seperti ini, tidak masalah. Huruf kecil bisa menggunakan angka tapi tanpa spesial karakter, jadi jangan menggunakan nada seru. Tapi kalau yang kalian ingin bisa kalian gunakan hanya mungkin underscore atau dash seperti ini.
Saya biasa menggunakan dash, tapi bebas kalau kalian ingin menggunakan yang lain. Lalu untuk misalnya seperti di sini, saya ambil yang pertama, misalnya cloud. Dan kalian di sini juga harus pintar-pintar dalam menamakan ya. Jadi untuk dapat biar menamakannya itu sesuatu yang mudah untuk kalian cari nanti ke depannya dan kalian dapat mudah mengenalinya. Kalian misalnya di sini karena kita punya ada cloud-nya ada banyak ya, ada 4, 1, 2, 3, 4 dan mereka harus dipisahkan dalam aset yang berbeda-beda. Jadi saya akan bikin dia di sini adalah cloud dash big dash left. Nah, itu cara penamaannya cloud big left karena dia adalah awan yang besar dan ada di posisi kiri. Itu juga untuk yang di sini, misalnya cloud big right. Nah, kenapa saya menamakannya sama depannya cloud? Biar nanti pas lagi kalian taruh nanti sewaktu kalian ekspor, dia bentuknya akan menjadi list. List yang kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini saya kasih namanya beda, misalnya left cloud, yang satu lagi cloud right, nanti posisinya akan beda sendiri mereka. Jadi untuk dapat mensortirnya akan lebih mudah, kalian menggunakan nama-nama yang seperti ini. Dan yang untuk di sini, karena dia adalah cloud yang small, jadi cloud small left. Sedangkan yang ini cloud small right. Seperti itu. Dan seterusnya. Misalnya untuk button, biasanya juga untuk semua button saya biasanya akan bikin jadi button dash, misalnya di sini start. Kalau nanti misalnya kalian punya button-button yang lain, misalnya button untuk menu yang lain, misalnya button 1 atau button 2, kalian bisa gunakan depannya dengan button, jadinya nanti sewaktu masuk ke dalam sini, sewaktu kalian pergi di sini, itu dia akan tersortir dengan namanya. Jadi akan lebih mudah juga nanti kalian dalam mencari si aset-aset yang kalian butuhkan. Seperti itu. Dan untuk yang lain-lainnya. Tapi untuk background di sini, kalau kalian punya background warna solid seperti ini, kalian tidak perlu menggunakan dia menjadi sebuah aset, karena nanti itu warnanya kalau solid atau blocking seperti ini, itu bisa kita ambil dari kamera di Unity, jadi kalian tidak perlu ekspor dia menjadi sebuah aset. Tapi kalau kalian di sini backgroundnya adalah background sebuah ilustrasi atau sesuatu yang bentuknya bukan blocking atau solid color, kalian bisa harus mengekspor dia juga. Nah, itu kurang lebih untuk dalam melakukan slicing asetnya juga. Jadi apapun yang ada di sini bisa kalian gunakan. Nanti kedepannya adalah untuk si bagian dialog box-nya. Kalau kalian ingin dialog box-nya bentuknya fix seperti ini, kalian tinggal masukin aja dia bentuknya seperti ini. Tapi nanti sebetulnya ada satu cara lagi untuk pembuatan slicing dialog box, tapi mungkin nanti akan saya jelaskan sewaktu di bagian kita masuk ke dalam Unity. Ini tidak akan banyak berpengaruh juga ke dalam pembuatan slicing aset kalian, jadi kalian lakukan saja yang kalian mengerti dulu. Nanti ke depannya, kalau misalnya nanti emang kita harus rubah dengan menggunakan slicing aset yang untuk dialog box ini agar bentuknya dinamis, itu nanti kita akan jelaskan sewaktu kita masuk ke dalam Unity. Lalu yang berikutnya adalah di sini kalau ekspresi mungkin kalian sudah lebih jelas karena di sini ada 3 ekspresi. Jadi contohnya seperti kemarin yang Kak Vina sudah jelaskan di dalam briefnya. Dalam satu karakter ada 3 ekspresi. Di sini si Timmy ceritanya ada 3 ekspresi. Ada ekspresi sedang berbicara sambil senyum, ekspresi diam, dan ekspresi sedih. Dan ini kalau kalian sudah membuat mereka menjadi sebuah grup masing-masing, jadi satu grup, dan satu grup, kalau kalian ingin langsung menaruh dia ke dalam di sini, dia pun juga akan terpisah menjadi per grupnya mereka. Dan misalnya di sini saya akan kasih nama dia Timmy Express. Nah, atau kalian bisa menyingkatnya seperti ini, atau langsung saja Timmy set di sini. Yang ini satu lagi Timmy silence. Yang di sini Timmy talk. Nah, kalian bisa gunakan di seperti ini, atau bebas kalian namakan apa saja, yang penting mudah untuk kalian ingat nantinya.
Lalu yang berikutnya adalah gestur. Nah, gestur di sini kalau kalian lihat di sini saya ada gestur berjalan. Jadi kalau kalian ingin menggunakan, kemarin sudah dijelaskan ya, ada beberapa sprite karakter. Jadi kalian bisa cari aja sprite karakter. Nah, ini bagaimana cara mereka membuat gestur-gestur. Misalnya untuk tadi seperti berlari seperti ini, itu nanti akan dibuat dari beberapa, misalnya seperti yang di sini mungkin yang kemarin ya. Dan kalian bisa coba lihat-lihat juga untuk yang contoh-contoh yang lain. Jadi misalnya seperti ini, mereka ada jalan-jalan. Jadi ini jadi frame by frame animation. Ada dari sini ke sini, nanti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dan setelah mereka nanti dari sini, nanti mereka akan kembali ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini lagi. Nah, ini bagaimana cara kalian membuat sebuah looping animation. Kalau misalnya biasanya saya akan membuat dari posisi akhirnya, dari posisi awal ke posisi akhir seperti apa. Nanti setiap frame-frame yang berikutnya adalah untuk mengisi dari posisi awal ke posisi akhir. Nanti untuk dari posisi akhir, untuk kembali ke posisi awal agar dapat looping, itu nanti kita akan melakukan duplikasi dari sini lagi. Nah, untuk dapat membuat, tapi pastikan kalian mempunyai dimensi yang sama ya untuk setiap gerakannya, karena nanti kalau dimensi kalian berbeda, misalnya ada gambar di sini, dia tetap akan melihatnya dari titik tengah yang kalian sudah buat di Unity. Jadi pastikan titik tengahnya sama. Jadi kalau misalnya kalian bikin, misalnya seperti yang di sini, dia punya misalnya berkibar seperti ini, dimensinya akan berbeda. Dimensi yang pertama dengan dimensi yang kedua dia akan berbeda. Nah, salah satu triknya buat yang di bagian di sini, biasanya saya nggak akan menggunakan yang asset export di sini. Karena nanti kalian harus mempunyai beberapa tempat. Jadi untuk agar kalian punya titik tengah yang sama, saya biasanya akan membuat sebuah yang baru. Kalian bikin baru aja. Dan nanti di sini kalian pastikan semuanya ini mempunyai antara dimensi yang sama atau titik tengah yang sama. Jadi kalau misalnya di sini saya akan membuat sebuah artboard, saya akan membuat artboard dari yang pertama di sini. Lalu artboard kedua di sini, artboard yang tadi saya delete dulu. Artboard ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi di sini adalah sequence-nya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, untuk kembali, itu nanti saya akan menduplikat dari yang kebalikannya. Jadi dari sini saya duplikat, dari sini saya duplikat, dari sini saya duplikat, dari sini saya duplikat. Oke, nah seperti ini. Kenapa saya membuat sebuah artboard di sini? Kalau misalnya kita tidak membuat sebuah artboard, kalau misalkan kalian punya dimensi yang berbeda, itu misalnya seperti tadi ya, dimensi yang tadi, untuk di beberapa tempat kalian mungkin ini berkibar-kibar, ada yang di sini, ada yang di sini, misalnya seperti itu. Atau misalnya di sini lebih kecil, jadinya dimensi kalian juga akan lebih kecil. Kalau kalian nanti menggunakan asset export, dia akan mengekspor sesuai dari besaran tempat kalian, besaran dari gambar kalian. Tapi kalau misal di sini kita akan mengekspor sesuai dari artboardnya. Jadi kalau kalian punya misalnya punya banyak yang berbeda-beda seperti ini, dimensi berbeda-beda, kalian tentukan mana yang paling dimensinya paling besar. Misalnya seperti yang di sini, baru kalian buat artboardnya sesuai dari si yang paling besar di sini. Jadi misalnya tadi adalah besarnya, kalau kita bisa lihat di sini width-nya adalah 361,3. Jadi kalian bisa gunakan ini ke yang lainnya, tetapi orientasinya ada di bagian kanan. Karena tadi kita sudah menaruhnya semua di bagian posisi kanan di sini. Jadi untuk di width-nya, di sini kalian bisa tambahkan jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti kalian mengekspor dengan seperti ini,
biarpun di sini tampilannya berbeda, di sini cap-nya agak lebih besar, tapi dimensi kalian yang kalian nanti akan ekspor adalah sama. Dimensinya adalah 361,3 dikali 550,75, kurang lebih seperti itu. Jadi dia nanti tidak akan tiba-tiba bergeser sewaktu kalian gunakan animasinya. Dan ini juga harus kalian terapkan ke semua yang kalian sudah buat seperti ini. Ini kita back dulu. Jadi misal tadi kalian punya seperti ini. Nah, untuk yang animasi paling awal dan animasi paling akhir itu sebenarnya tidak perlu kalian duplikat lagi, karena nanti dia akan looping, dia akan memainkan dari sini. Kalian bisa lihat dari artboardnya ya, di sini paling depan. Kalau nanti kalian pengen rearrange artboardnya juga tinggal kalian rearrange 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu 7, 8, 9, 10. Dan setelah dia masuk ke frame terakhir, dia akan kembali ke frame 1. Jadi makanya kenapa tadi kita tidak perlu menduplikat si frame pertama, karena nanti dia otomatis akan kembali ke sini, lalu ke sini lagi, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, lalu balik lagi seperti itu, looping seperti itu. Jadi kalian tidak perlu melakukan, kalian hanya perlu melakukan satu action aja untuk satu gesture, nantinya akan di looping terus. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang saving-nya. Untuk saving-nya di sini kalian tinggal bisa pergi ke export, file, export, export as, atau export for screen, tapi saya biasa menggunakan export as aja. Dan di sini kalian gunakan menjadi PNG. Dan setelah kalian menggunakan PNG, kalian klik use artboard. Di sini saya akan coba kita tambahin di sini ya, kita ekspor satu tempat. Di sini saya akan kasih nama satu folder Timmy. Dan untuk namanya, ini kalian tamakan dengan nama si action tersebut atau gesture tersebut. Kalau di sini Timmy walk, saya akan bikin seperti itu. Karena kita di sini akan menggunakan use artboard, karena nanti mereka akan membuat sebuah sequence tergantung dari artboardnya. 1, 2, 3, 4. Jadi Timmy walk 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita save dulu. Jadi kalian save aja di dalam satu folder sendiri dia. Nah, untuk si Timmy di sini, kalian klik export. Resolution screen-nya 72 ppi aja. 72 ppi artinya dia akan ukurannya akan sama seperti yang kalian bikin sekarang. Kalau tadi misalnya kalian dimensinya 361 kali 550, kurang lebih nanti untuk kalian menggunakan screen 70 dpi akan mempunyai yang sama. Medium artinya 2 kali lipat, kalau high itu 4 kali lipat. Dan itu kita tidak perlukan, kita menggunakan screen 70 dpi aja. Lalu ya untuk yang lain kalian tinggal klik OK. Gitu juga nanti untuk di dalam sini. Jadi tadi sebuah untuk best practice-nya, kalian bikin sebuah folder terlebih dahulu, misalnya asset folder, misalnya seperti ini. Tadi kalian si tim ini tadi harusnya masuk dalam sini ya. Jadi dalam satu folder ini ada semua aset-asetnya. Begitu juga kalau misalnya kalian sudah membuat yang aset export yang di sini, kalian tinggal select semuanya. Pastikan kalian select dengan menekan shift, klik yang paling pertama, lalu yang paling akhir dengan menahan shift. Dan di sini ada scale-nya, kalian scale-nya 1 kali saja dan menggunakan PNG. Kalau kalian export, kalian tentukan exportnya ada di mana, atau ada di asset folder di sini, kalian choose. Nanti dia akan muncul export for mockup complete, dan di sini sudah masuk semuanya seperti ini. Nah, ini untuk penyiapan aset di dalam game kalian. Lalu ada yang berikutnya adalah pengkompresan. Nah, ini juga kalian harus menjadi sebuah pengetahuan juga. Kalau misalnya kemarin kalian membuatnya adalah untuk misalnya untuk di printing, atau misalnya untuk pembuatan brosur atau yang lain-lainnya, ukuran file tidak begitu masalah, karena yang akan dilihat adalah hasil akhirnya. Begitu juga kalau misalnya kalian membuat After Effects seperti kemarin, file-file aset kalian tidak menjadi masalah, karena nanti outputnya terakhir menjadi sebuah MP4 yang nanti akan semuanya dikompres menjadi satu MP4. Tetapi kalau di dalam game development, misalnya kalau misalnya game atau
apapun ya, development apapun seperti website, mobile apps, kalian harus memperhatikan dari besaran file yang ada di sini. Karena besaran file yang ada di sini itu akan mencerminkan besaran dari game kalian. Jadi kalau misalnya tadi saya coba lihat ke bagian ini yang sudah saya ekspor ya, di dalam WebGL. Nah, ini adalah bentuk si WebGL-nya yang kalian lihat di dalam website contohnya kemarin. Kalau saya lihat di sini, itu besaran filenya adalah 11 MB. Dan itu terdiri dari beberapa file yang ada dalam sini. Unity Web, JSON Web, dan loader yang lain-lainnya. Dan ini, semuanya ini adalah, sebetulnya dia menyimpan semua aset yang kita gunakan juga. Jadi, besaran dari sini, dari folder yang kalian gunakan, itu akan sangat mempengaruhi. Biarpun sekarang masih kecil ya, 385 KB. Tapi kalau kalian punya aset yang sangat besar, akan sangat baik kalau kalian menggunakan kompresi. Dan untuk melakukan kompresi, di sini saya bisa menyarankan nanti menggunakan tinypng.com. Dan nanti akan saya taruh juga di dalam link di dalam Binus Maya-nya, thread-nya, jadi bisa kalian gunakan di sini. Nah, nanti kalian tinggal gunakan tinypng. Dan dia dapat mengkompres sampai 80% dari file yang kalian gunakan. Jadi semakin kecil akan semakin baik. Dan kalau kalian ingin mencoba kalau kalian menggunakan Mac atau menggunakan Windows untuk yang mungkin sedang down, kalian nanti tinggal pergi aja ke tinypng, dia tinggal di drag and drop dan kalian download hasil kompresinya. Nanti hasil kompresinya, kalian tinggal tiban saja ke dalam aset folder kalian. Dia penamaannya akan masih tetap sama, kualitasnya masih sama, hanya ukuran dari filenya aja dari 13 KB akan dikurangi sekitar 70-80% dengan tanpa mengurangi kualitas. Jadi akan sangat membantu kalian dalam membuat game yang lebih efisien. Semakin kecil akan semakin baik. Tapi kalian tetap harus menjaga kualitasnya juga. Nah, ini ada satu tipsnya juga, kalau kalian ingin mencoba pergerakan-pergerakan yang lain, misalnya seperti untuk pergerakannya si Timmy tadi misalnya udah kita buat, kalau kalian ingin melihat di sini, kalau misalnya di Mac kalian bisa melakukan preview, di Windows juga ada previewnya juga, dan kalian tinggal klik aja coba next-nya, kalian coba lihat pergerakannya apakah sudah enak atau belum. Tinggal kalian coba-coba di sini. Kalau misalnya ada yang belum, mungkin kalian nanti tinggal kembali lagi. Atau kalau kalian menggunakan Adobe Photoshop, kalian juga bisa menggunakan image sequence. Atau kalian bisa menggunakan, sekarang ada lumayan banyak ya, beberapa software untuk pembuatan di sini. Tapi itu biasanya kalian harus belajar lagi. Jadi kalau yang paling mudah, ya antara kalian menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator, kalian tinggal bikin aja sama seperti tadi. Untuk pergerakan juga mungkin tidak perlu terlalu banyak. Dan itu pergerakan yang pertama, itu adalah frame by frame. Nanti sebenarnya ada pergerakan yang lain yang berikutnya. Kalau kalian suka main game 2D, sekarang sudah banyak sama seperti yang ada di kalian buat kemarin sewaktu di After Effects. Kalian pisahkan engsel-engselnya, misalnya bagian tangan, bagian kepala. Nanti kita bisa menyambungkannya semuanya juga di dalam Unity. Jadi kalau kalian ingin membuat seperti itu, tapi kalian membuatnya dengan menggunakan Photoshop, karena Unity belum mendukung Adobe Illustrator. Jadi kalau yang kalian ingin membuat sebuah bentuk tulang-tulang ya, rigging ya, kalian bikin dari Photoshop aja. Kalian bikin dari Photoshop, kalian pisahkan layer-layernya, nanti untuk lebih jelasnya, bagaimana kita menganimasikan nanti ada di sesi di dalam kita waktu belajar Unity. Oke? Jadi pastikan nanti kalian dalam membuat itu, kalian mempunyai sebuah aset folder seperti ini. Nantinya aset folder ini bisa kalian simpan di mana saja. Nantinya apapun yang isi dalam sini nanti kita akan masukkan ke dalam yang ada di dalam Unity kita. Nanti itu kita akan masuk di Unity. Ini kalian simpan saja dulu di satu tempat di mana. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penyiapan aset. Nanti kita akan lebih banyak prakteknya sewaktu masuk di dalam kelas. Oke, sampai bertemu di video yang lain.